Kita nggak boleh berjelek sangka kepada orang lain, apalagi kita berjelek sangka kepada Allah. Kadang Bapak Ibu terlintas, kok aneh ada orang muslim tapi dia nggak pernah sholat, nggak pernah sodako, pelit, perepet jengkol jajahean, iya, buntut gasiran, koret jasa, cek orang Bandung. Tapi aneh kok, kehidupannya itu kaya raya. Tapi saya ini sholat nggak pernah tinggal, tahajud 20 rakaat, duha nggak pernah ketinggalan, sodako walau sedikit saya continue, saya berikan. Tapi kok kayaknya kehidupanku kayaknya pahit mulu, jualan sepi, pas buka lapak jualan es, hujan gak ada yang beli, tapi habis juga. Kok kenapa? Akhirnya timbul suudzon sama Allah. Kayaknya mungkin Allah nggak beres nih. Wah, nyebutin Allah nggak beres tuh, suudzon. Padahal itu boleh jadi merupakan ujian sebagai langkah awal Allah akan mengangkat derajat kepada kita, insya. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Apabila Allah menunjukkan kecintaan kepada sang hamba, maka diuji dulu oleh Allah. Nih Pak, hati ini merupakan pusat dari seluruh organ tubuh yang oleh Rasulullah sabdakan, inna bil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu terdapat daging sekepal. Apabila bagus, maka seluruh organ tubuh pun juga bagus. Dan sebaliknya, ketahui itu adalah hati. Nih Pak, sholat tuh kalau kita terjemahkan di luar sholat, itu tentu akan menghasilkan hal yang positif. Dan kita sebagai muslim kamil, muslim yang sempurna, sholat rajin, beres sholat, tetangga renovasi rumah meriah, tetangga beli mobil baru masuk IGD, tetangga mobilnya tambah dari 1 sampai tengah losin, tetangganya yang bahagia, dia malah menderita. Diberitakan di Masjid Al-Muhajirin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillahi min. Pak, gak boleh suudzon hati ini, maka rukun qalbi. Tuh hablum minannasnya diterapkan sebagai wujud dari hablum minallah tadi. Rukun fi'li berarti perbuatan. Sujudnya bagaimana, rukunya bagaimana, warka'u ma'ar raki'in wasjud waqtarib. Berarti ditata. Kok kita sujudnya begitu, pantatnya ngatung, kepala kita tersungkur. Itu itirafun nafsi, rumongso diri bahwa kita hina, bahwa kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun pilih Pak. Takbiratul ihramnya yang bagaimana, kita ikuti ketentuan ulama mujtahidin. Nah, berarti ini menunjukkan setelah kita sholat, tolong fi'liyah kita, perbuatan kita harus dijaga baik-baik. Jangan sampai beres sholat tahu-tahu sendal orang diambil, beres sholat motor tetangga hilang dibawa.
Ini kan nggak identik dengan hakiki dari sholat yang kita kerjakan. Betul Bapak Ibu? Iya. Tangan kita jangan sembarangan melukai orang lain. Nggak boleh kita berbuat zolim. Ya, kita mentang-mentang kaya lalu nyuruh anak buahnya aja pakai kaki. Itu sudah jauh dari adab yang sesungguhnya. Tuh fi'liyahnya Pak. Nah, bahasa perbuatan ini bahasa yang lebih utama. Disusul kemudian dengan rukun qauli, ucapan Pak. Kita baca suratul Fatihah, ditata baca Fatihahnya bagaimana agar mengikuti aturan yang berlaku. Warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran yang benar, ikuti aturan tajwidnya persis seperti qori. Tidak tadi ya Ustaz Ajeng tadi suaranya merdu, diikuti. Nah, setelah sholat berarti mulut kita harus kita jaga. Betul Pak ya? Salamatul insan bihifdil lisan. Selamat manusia itu tergantung dari menjaga ucapannya. Pak, hati-hati sekarang kan medsos tuh. Ya, seolah-olah ini dunia ini masuk ke satu benda yang segede ini Pak. Konten-kontennya yang positif dan negatif, tergantung kita sebagai fa'il, tergantung kita sebagai operator mau lihat apa di situ. Ya, di samping mulut yang menjadi representasi dari bahasa, ya, bahasa telunjuk kita, bahasa jari kita. Maka ada mulutmu harimaumu, jarimu bisa harimau. Orang bisa cerai ya, suami dan istri karena salah kirim WA. Begitu Pak. Semua orang ini punya HP, dari mulai anak-anak sampai orang tua, nenek-nenek jualan kangkung aja, cucunya juga nelfon. Ngomong. Malah saya punya tetangga ke Jakarta sampai Bekasi Barat, balik lagi HP-nya ketinggalan. Sampai urung ke Jakarta demi HP yang ketinggalan. Saya membayangkan kalau istrinya ketinggalan, kira-kira disusul apa enggak gitu. Ya Allah. Tuh ibu-ibu kalau ada maulid Nabi yang ceramah-ceramah, yang main HP. Malah buka status di foto saya. Tuh. Begitu. Sampai belanja shopping tuh ke depan pakai status. Aku lagi shopping. Ya Allah. Ya Bu ya. Begitu. Nih Pak, ucapannya tanpa batas. Mudah sekali ya sekarang. Oleh karena itu kita berada di zaman modern, era globalisasi. Kita manfaatkan teknologi ini dengan yang positif. Nah, baru tuh jadi seorang muslim yang baik kalau ucapannya, hatinya, perbuatannya itu terjaga. Al-muslimu man salimal muslimun min yadihi walisanihi. Orang Islam yang baik adalah orang lain selamat dari tangannya dan ucapannya. Saya jadi ingat dulu saya punya guru di Madiun saya dulu gitu ya. Ada apa itu? Ajining rogo dumunung songko busono gitu ya. Ajining diri dumunung songko lati. Nggih Pak RW, terus apa boten? Terus nggih nilai apa namanya diri seseorang, ajining rogo, nilai raganya manusia tergantung dari busananya. Betul Bapak Ibu ya. Coba kalau saya ceramah di sini pakai topi malau, pakai kacamata yang satunya lepas kacanya, pakai sepatu bot, pakai celana panjang yang satunya pondok, yang satu panjang. Mungkin yang hadir bilang ini kapan gilanya nih orang kan gitu ya. Ternyata
sandang itu ya, pakaian itu menjadi pengaruh. Ada di satu daerah Bapak Ibu yang mulia, kalau ceramah nggak pakai sarungan, itu pulang nggak dikasih apa-apa. Aneh ya. Tapi kalau pakai sorban, pakai sarung, Masya Allah, pulang bawa kambing. Kambing gulai itu, bekakak tengah losin Pak. Seperti itu. Ternyata memang daerah situ daerah santri, ada yang begitu. Ternyata saya setuju banget ya, ada hari santri nasional. Mohon maaf, beberapa waktu yang lalu saya ada perkumpulan di Pemda. Dari semua yang hadir itu saya doang yang pakai sarung. Walaupun duduk di belakang, alhamdulillah kebagian jatah mimpin doa, Pak. Alhamdulillah. Makanya praktis sarung itu. Mau buang air kecil, angkat jadi. Ya, bawa berkat nggak muat, bisa ini juga dibuntel. Masih banyak juga kurang, sorban pun siap jadi sasaran. Subhanallah. Begitu Bapak Ibu. Nah, itu pakaian tuh punya pengaruh. Ya. Kemudian ajining diri dumunung songkolati. Nilai diri orang juga tergantung dari ucapannya, Pak. Di saya ada astana pemakaman umum. Satu waktu ada orang yang tanya alamat. Motor knalpotnya bising-bising. Udah begitu bertanya alamat, tapi motornya start terus. Ngomongnya kagak sopan. Nanyanya, ada orang lagi nongkrong anak muda di pos ronda. Saya tahu dia itu nggak gagu, nggak bisu. Tapi yang tanya ngomongnya nggak sopan, motornya juga tetap hidup begitu. Akhirnya pura-pura gagu, ditunjukin tuh ke sana, nurut aja. Sampai di sana pemakaman umum, TPU, marah besar dia, disamperin. Itu anak muda pos ronda, jawab bisu-bisu lagi, ujung-ujungnya digampleng yang tanya. Apa sebabnya? Karena tidak sopan. Saya bawa motor dari gang ini, kenceng, pasti ngebut benjut. Iya, Anda sopan, kami segan. Akhlak ternyata, subhanallah. Ini harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih hikmah kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Percuma kita modal berjuta-juta kalau tidak diambil hikmah dari peringatan Maulid Nabi ini, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah dalam sudut pandang apapun, beliau adalah teladan kita. Dalam membina rumah tangga, Rasulullah mengedepankan keteladanan kepada istrinya. Gak ada di hadis Nabi bersikap kasar sama istrinya. Jangankan ya secara fisik, bicara pun lemah lembut kepada istrinya. Betul Bapak Ibu? Sampai nyeluknya aja ya Humairo, kan begitu ya? Itu kan dari kata akmar ya, kemerah-merahan. Jadi seorang suami ya menyuruh istrinya dengan santun, pasti istrinya juga akan segan kepada suaminya. Betul ya Bu ya? Ya Bu. Yuk semangat Maulid. Yang biasa kasar sama istrinya stop. Tapi sebaliknya juga, ibu-ibu juga jangan suka marahin suami. Bu, suka galak gak sama suami Bu? Ini ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditelapung kayak bola beliter. Ya, mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah, mawadah dan rahmah. Ucapan Pak yang santun,
qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatsba'uha adza. Wallahu alam, perkataan yang baik dan bernilai ampunan itu lebih baik ketimbang kita sedekah harta yang diujungi dengan penyesalan. Daripada kita sedekah harta tapi ngedumel, nyesel gua masukin uang 50.000 ke kotak amal, kenapa enggak 5.000? Biasanya begitu Ibu ya, Pak. Hari Jumat datang, kotak amal mau lewat, pura-pura ngantuk. Lewat, alhamdulillah. Kalaupun enggak ngantuk, enggak pura-pura ngantuk, di kantong uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, goceng 2.000, sama 1.000 receh. Mau masukin 20.000, istikharah dulu. Kan kelewatan tuh pelitnya Pak. Daripada begitu, mendingan ucapan yang baik. Subhanallah Pak, ucapan yang baik. Itu Rasulullah. Ya paling tidaklah kita juga bukan nabi, mirip-mirip. Ya kalau ada emosi ya wajar. Ya suami jadi api, istrinya yang jadi air. Kan begitu. Istrinya jadi api, suaminya yang jadi air. Kalau api pada api, kebakaran sama rumah-rumahnya sekaligus Pak. Rasul kesehariannya lebih banyak senyum Pak. Senyum. Ini semuanya wajah yang senyum, tandanya banyak duitnya. Amin. Ini yang merengut-merengut nih wajah berhutang semua nih kira-kira. Insya Allah beres maulid kebayar utangnya Pak. Senyum. Tanyakan kepada dokter spesialis tuh, psikiater. Ternyata banyak senyum itu mengendorkan otot-otot. Dan ternyata murah senyum itu termasuk terapi dari penyakit getih luhur. Iya, hipertensi. Saya kan orang Sunda Pak. Ya, ini darah tinggi Pak. Dengan banyak senyum, insya Allah kendor. Alhamdulillah. Tabassumuka ala akhika fahiya shadaqah. Engkau senyum di hadapan saudaramu, saudaramu menjadi bahagia, itu sedekah. Makanya ada infak, ada sedekah. Kalau anak kita sekolah, bayar infak, bukan bayar sedekah. Kalau nanti sedekah bulanan, nanti bapaknya datang ke kantor, ke bendahara, cukup dengan senyum. Akhirnya bendahara bilang, Pak, 6 bulan belum bayaran. Ya kan senyum itu udah saya bayar tandanya. Tuh, makanya bukan sedekah tapi infak. Begitu Pak. Jadi senang pikiran Pak. Itulah akhlak Rasulullah. Laisal gina an kasratil arad walakinnal gina nafsi. Kekayaan yang sesungguhnya bukan pada persoalan harta dan jabatan, bukan persoalan pada rumah mewah, mobilnya juga yang mahal, tidak. Sabda Nabi, walakinnal gina nafsi. Kekayaan yang hakiki adalah gina nafsi, berjiwa optimis. Cek Sunda nama beunghar hate. Leres, pangersa, kaya hati kita. Walaupun rumahnya tipe 36, anaknya selosin, pas tidur ada yang di dapur, ada di kolong TV. Walaupun ekonominya penghasilan pas-pasan, tapi dijiwai oleh kaya hati. Tuh rumah walaupun tipe 36 layaknya seperti lapangan bola. Begitu Pak. Kenapa? Karena kaya hati. Tuh, yang penting ngopai jeung ngerokai lancar. Tuh, betul ya?
ya toh loba koun mindit pihak kodun kaum wadi pare wadi kenyot tungtung nyelebung sumadahar badang ngopi li aula wa ududi wa tampangi wa ursila. Tuh tanya aja Bapak Ketua DKM tuh. Insyaallah senang Pak, no problem. Kita kadang-kadang kan miskin hati Pak. Tetangga maju, kita malah yang mangkel. Gak boleh, bersyukur aja. Bersyukur, alhamdulillah segini juga. Lihat orang lain mah di rumah sakit, kita mah diberi sehat. Makan nggak seberapa, makannya juga ya beras CR. Ya, tetangga mah paha ayam, kita mah paha ikan teri. Kangkung, sambal goang, dicocol sama terong, pete, sama jengkol. Ih, ya Allah, terus saking nikmatnya mertua lewat kagak ditanya. Tuh, kenapa nih? Jinan nafsi Pak. Betul? Rumahnya mewah, luas seperti lapangan sepak bola. Kita bertamu mau ikut ke WC-nya aja, mau buang air kecil harus pakai sepatu roda. Setiap kamar mandinya aja pakai pakai AC, sekalian kulkas di WC. Saking kaya raya, tapi dia miskin hati Pak. Rumah segede itu lebih sempit daripada liang semut Pak. Betul nggak? Iya, nggak ada kepuasan. Disinilah ginan nafsi, tenang Pak. Tidak terlalu larut menjadikan satu hati dengan dunia. Kekayaan amanat dari Allah. Biasa saja. Ya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberi kekayaan hati. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada. Shalli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya anak ya. Anak cucunya ini siapa tuh? Hasan dan Husain. Ada lagi Fatimah mungkin ya. Itu kepada anak, kepada cucunya tuh Rasulullah nggak pernah kasar. Nah ini pelajaran Bapak Ibu. Mendidik anak pun juga bagaimana agar bisa anak kita itu soleh dan solihah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap keluarganya, anak dan cucunya. Kita kadang-kadang merasa jadi seorang leader of home, pemimpin rumah tangga, berlaku otoriter kita sama anak Pak. Kadang manggil anak, dasar lu bego, siapa belak di bagian ngaji teh. Hati-hati, emang kita mau punya anak bego Pak? Kalau anaknya bego, bapak-bapaknya manggil bego sama anak, berarti bapaknya lebih bego daripada yang bego. Nauzubillahimin. Kita pinang penuh sayang, kasep, pinter, raja, padahal mah nggak RT aja panggil raja sama kita. Ya, pang pinterna sadunia, paling cerdasnya sedunia. Begitu sama anak Pak. Kita kan capek bikin anak ya, Bapak Ibu. Oh, kan begitu ya. Jangan sampai kemudian diabaikan Pak. Bagaimanapun itu adalah anak kita. Makanya orang tua saya bilang, Ji, kalau kamu mau tidur, tengok-tengok dulu anakmu udah pada ada di kamar belum, udah pada tidur belum, kan begitu. Baru anaknya beres semua tidur, baru bapaknya sama ibunya tidur. Begitu Bapak Ibu yang mulia. Insya Allah kita sama-sama seperti orang tua kita seperti itu ngajarin.
Jangan sampai fakta di lapangan anaknya ngeluyur kemana-mana. Pas ayamnya biasa pulang maghrib nggak pulang, malah cari ayam ke tetangga. Tetangga, ayam gua kemana? Ayam Bangkok, ayam pelungnya kemana gitu. Tapi anaknya sampai jam 12 malam nggak dicari. Tahu-tahu pulang subuh pada bonyok semua bibirnya. Wah, kita mah dihakan cocodot ci urang Jerman lupa. Subhanallah. Yuk. Makanya Nabi bersabda, makna hala walidun waladan abdulu min adabin hasanin. Tidak ada pemberian orang tua terhadap anak yang lebih utama daripada budi pekerti yang baik. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh dan solihah, Pak. Ya Allah, kita miris mendengarnya, Pak. Saya belum lama kedatangan santri baru. Cuman sayang kadang-kadang pesantren itu jadi pembuangan, Pak. Di sana sini enggak lulus, daripada nganggur mendingan ke pesantren. Di pesantren jadi TPA, tempat pembuangan sampah akhir. Pas dia datang sowan ke rumah, ya Allah, ternyata anaknya ini sudah terkontaminasi, Pak. Udah bergaul dengan yang enggak benar. Dia sudah mabuk-mabuk dan seterusnya. Akhirnya saya bilang, maaf Pak, ini pesantren bukan untuk rehabilitasi yang model begitu. Cari aja yang lain, karena berpengaruh, Pak. Oleh karena itu, saya juga Bapak Ibu ngomong begini, saya juga punya anak. Saya mohon sama Allah ya, anak-anak kita semuanya biar pada baik-baik. Ya, kita banyakkan doa habis sholat, doa Nabi Ibrahim ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Enggak berarti Pak kekayaan yang kita miliki. Enggak berarti kita capek-capek cari duit P7 pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, dopol-polan, yang kemudian di antara kita ada anaknya yang nakal, pasti bakal kepikiran. Betul Bapak Ibu? Nah, oleh karena itu anak kita adalah aset masa depan yang diupayakan untuk bisa membahagiakan ketika kita sudah memasuki usia tua. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau ada satu adagium, anak 10 ya diurus sama ayah ibunya, dibekali hingga dewasa. Ibu dan bapaknya bisa ngurus anak 10, tapi anak 10 belum tentu bisa ngurus ayah dan ibunya. Tentu yang 10 anak kalau soleh mah baik semuanya, insya Allah bisa membahagiakan orang tuanya di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang mulia, pada prinsipnya ketika kita bicara tentang Rasulullah, maka tentu sangat luas sekali. Di seluruh sudut pandang apapun, Rasulullah hadir sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maka dengan demikian hikmah dari peringatan Maulid Nabi di kesempatan malam ini menghadirkan kesimpulan. Pertama, peringatan Maulid Nabi adalah merupakan hal yang baik, sunnatan hasanah. Yang kedua, dengan hikmah Maulid kita jadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan untuk kehidupan kita, baik secara pribadi, berkeluarga, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, Rasulullah mengedepankan akhlak yang mulia. Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, kita sebagai umatnya untuk menjunjung tinggi
mengedepankan sifat rohama. Terlebih kita hidup di lingkungan yang majemuk, di lingkungan yang heterogen. Mari kita saling tolong menolong, kita saling menumbuhkan pengertian, dan kita terus hormat menghormati, toleransi. Cara inilah merupakan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah. Tentu di dalam segala hal tidak boleh berlebihan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian, ini udah habis makanannya. Washrabu, minumlah kalian, pasti ada. Tapi ingat, wa la tusrifu, jangan melewati batas. Allah tidak menyukai kepada mereka yang melewati batas. Ngaji juga tidak boleh melewati batas, sebab kalau melewati batas pasti saya pulang nggak ketahuan jadinya. Ya, itu saja cukup yang Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama membangun kehidupan yang penuh dengan kedamaian, agar kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah, sehingga kita masuk dalam lingkungan orang-orang yang berdakwah. Demikian kita mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi umat Rasulullah yang mencintai Rasul, dan Rasul pun mencintai kita. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.